Kakak. Halo kakak. Kuiene, ini yang kamu carikan untukku. Kok caca dan bodoh. Kakak. Sudah Kak. Diam dong. Aku tahu kamu punya hobi aneh. Katakanlah kakinya normal. Ketemu kamu, pasti kabur. Lagian, apa salahnya si bodoh? Setidaknya dia nggak banyak omong. Itu juga benar. Si bodoh ini rupanya lumayan. Kakak. Kalau begitu kerja sama kita. Dengan Kin. Tenang saja. Besok ke Kin untuk tanda tangan kontrak. Terima kasih kakak. Kalau begitu, aku pergi dulu. Nggak ganggu kesenanganmu. Cepat. Qin Feng adik, kamu kan mau main sama aku. Kamu mau kemana? Kak, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kalau gini, kamu main dulu sama kakak. Aku nanti balik, jemput kamu pulang. Oke. Di ruangan ini, aku sudah pasang kamera tersembunyi. Nanti, aku akan kirim keburukan kalian. Lihat apakah dia akan bercerai denganmu. Ayo. Bermainlah dengan baik dengan kakak. Bagaimana? Ayo. Kakak akan melepas bajumu. Kakak. Kenapa? Komandan naga jiwa ini. Aku juga ingin mencobanya. Kamu menghalangi jalanku. Kakak baikku. Komandan. Chen Han. Selamat datang kembali Komandan. Aku Chen Han. Bocah nakal. Karaktermu cukup keras ya. Sekarang ada yang bisa dimainkan. Qin Shu. Kenapa kamu membawa Chen Han ke hotel? Bagaimana kamu menemukannya? Aku takut dia hilang. Aku pasang GPS di kursi rodanya karena sudah ketemu. Maka lebih baik selesaikan saja. Dia mana? Dia di dalam. Dia bilang belakangan ini. Sakasama, Terus seorang wanita. ngejar-ngejar dia. Pergi. Atau aku akan mengusirmu. Infant. Orang macam apa yang kamu cari untukku? Kamu tunggu saja. Aku tidak akan berhenti denganmu. Bukan. Aku bilang kamu ini sampah. Mencari wanita saja. Tertangkap basah. Bersama selingkuhannya. Di sini malah menyalahkanku. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Lepas kameramu. Pulang lihat saja nanti tahu. Apakah dia benar-benar sembuh? Kamu benar-benar sembuh. Shongel. Aku ingat semuanya. Qin Shu, kamu keterlaluan. Keluar dari sini. Jangan marah dong. Aku melakukan ini. Semua demi kebaikanmu. Lepaskan dia. Bahkan jika ingatanmu kembali, kamu tetap cacat. Sampah. Jangan sentuh dia. Kalau kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Kak, aku salah. Orang sepertimu pantas jadi saudaraku. Kak, aku salah. Lepaskan aku. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan sehebat itu? Lepaskan aku. Kamu pantas. Minta maaf sama kakak ipar. Kakak ipar aku salah. Aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Lebih keras. Kakak ipar aku salah, aku benar-benar salah. Bicaralah baik-baik sama kakak. Aku hanya tergoda sesaat. Kalau aku bisa lari tepat waktu, dia yang lumpuh, pasti tidak bisa mengejarku. Tidak, Kak. Kalau kamu ingin lari, aku tidak keberatan mencoba pisau terbang padamu. Kak, Qin Feng. Aku tidak ingin Cepat melihatmu. pergi. pergi sekarang juga. Shongel. Aku membiarkannya pergi begitu saja. Kamu tidak marah padaku kan? Kamu baik-baik saja. Shongel. Aku membiarkannya pergi dengan mudah. Kamu tidak marah padaku kan? Tidak akan. Kamu berdarah di kepala. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit perban. Aku baik-baik saja. Aku tidak menakutimu kan? Shongel. Setelah kamu kembali normal, sepertinya lebih baik kita menjaga jarak. Bukankah kita suami istri? Setelah kembali normal, kamu seharusnya tahu. Dulu ayahku memaksaku menikahimu, bukan keinginanku. Tapi Paman Lin sudah meninggal lebih dari setahun. Kamu tidak meninggalkanku kan? Itu karena aku kasihan padamu. Apapun alasannya, aku ingin menjadi suami istri denganmu. Kamu ngomong apa sih? Aku serius. Shongel. Dulu kamu menyelamatkanku, utang nyawa.
Harus dibalas dengan menikahkan. Apa maksudnya menikah? Kamu ngomong sembarangan lagi. Aku tidak peduli padamu. Kamu kenapa? Pusing. Chen Han. Kamu sebenarnya siapa sih? Kamu mau membuatku marah. Aku sudah susah payah mengatur kamu bisa bersama Kinshu. Berdua saja, tapi kamu malah membuatnya pergi. Siapa yang mengizinkannya masuk ke rumahku? Kamu tahu tidak apa yang dia lakukan padaku? Aku hampir saja diganggu. Dia memang agak keterlaluan. Tapi laki-laki, semuanya seperti itu. Yang penting dia mau bertanggung jawab pada kamu kan. Mama, kok kamu bisa bicara seperti itu? Aku ini anakmu loh. Mama, ini semua demi kebaikanmu. Lihatlah kita ini. Ibu dan anak yatim piatu. Lagi pula kamu dengan orang bodoh seperti itu. Kalau kamu bercerai lagi, berarti kamu sudah janda 2 kali. Bagaimana kalau kita langsung nikah saja? Meskipun Kinshu mau. Tapi apa keluarga Kin mau? Mama keterlaluan banget. Ini semua demi kebaikanmu. Lihatlah si Chen Han ini. Begitu bodoh sampai anak kecil. Buang air kecil di badannya. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan untuk urusan hidup sehari-hari saja dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Orang seperti ini, apa kamu yakin mau hidup bersamanya seumur Ini hidup? bukan urusanmu. Aku ini mamamu. Kalau bukan aku yang ngurus siapa lagi? Ayo. Sekarang kita pergi minta Pada maaf. Kinshu dulu. Habis itu baru cerai sama si bodoh ini. Aku nggak mau. Ayo pergi. Siapa sih? Tolong ampunilah Ini saya. bawahannya. Su Xiaotian. Aku belum menghubungimu. Kok kamu sudah datang sendiri? Sebenarnya beberapa hari ini, aku selalu mengikuti kondisi Anda sekarang. Tidak memungkinkan untuk membawa Anda pulang. Jadi aku selalu melindungi Anda diam-diam. Benarkah? Sungguh benar. Meski sekarang Longhun Pavilion memiliki tuan baru, tapi saya masih hanya mengakui Anda sebagai pemimpin. Baiklah. Apa yang barusan kamu berikan padaku untuk dimakan? Ini adalah obat mujarab untuk kaki, yang aku beli dari para tetua pavilion dengan menghabiskan semua tabungan saya. Ada yang lain nggak? Hanya ada 1 butir. Kalau tidak. Kotor dan tidak bersih. Sudahlah, cepat buang saja. Benar-benar membuang-buang barang berharga. Nanti aku akan ganti rugi padamu. Bagaimana situasi di dalam pavilion sekarang? Ini yang baru saja naik jabatan, tapi banyak orang tidak tunduk padanya. Saya pikir kalau Anda datang, pasti langsung disambut banyak pihak. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu dulu. Saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Beberapa pemimpin cabang mendengar Anda sudah sembuh. Semua ingin bertemu dengan Anda. Mereka semua sudah menunggu di luar. Bagaimana kalau Anda menemui mereka? Tenang saja, mereka semua orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak biar saya gendong. Saya bantu Anda turun. Bukan saya yang membuang obatnya. Jadi ini bukan salah saya kan? Apa jarum perak sudah dibawa? Ada di dalam mobil. Itu set yang sering Anda gunakan. Saya selalu membawanya. Ini dia. Saat ini keadaan di pavilion cukup tegang. Saya tidak bisa bertemu para pemimpin cabang dalam kondisi cacat. Jadi saya hanya bisa memaksakan diri untuk memicu potensi tubuh saya merangsang saraf kaki agar saya bisa berdiri dalam waktu singkat. Lalu ini bisa bertahan berapa lama? Beberapa jam saja. Namun cara ini tidak bisa digunakan terlalu sering, cukup merusak tubuh. Kapan ini bisa sembuh total? Sulit dikatakan. Paling cepat 3-5 hari, paling lama 10,5 bulan. Pemimpin tetap pemimpin. Tidak hanya kungfu tak terkalahkan. Bahkan ilmu pengobatan juga langka di dunia. Sudahlah, jangan menyanjung. Baju saya sudah dibawa. Tidak mungkin saya pakai untuk bertemu orang. Mana mungkin? Sudah saya siapkan. Sudah saya bawa. Selamat datang kembali pemimpin. Bangunlah semua. Mulai sekarang. Tanpa perintah saya, jangan beritahu siapapun tentang kabar saya, terutama tuan baru kalian. Ya. Baiklah, mundur. Kalau ada kabar, saya akan suruh Sumenzu hubungi kalian. Ayo. Line, kamu ngapain di rumah sakit? Yu Shuang itu sepupu kamu. Jangan bicara sembarangan. Sepupu. Sungguh lucu. Saya tidak mau mengakui orang cacat idiot sebagai kakak ipar. Saya tidak mau malu. Mau akui atau tidak terserah kamu. Kamu
Masih ada apa lagi? Cepat selesai dan Saya pergi. datang untuk memberitahu. 3 hari lagi pesta ulang tahun nenek. Jangan lupa, kamu bisa sebaik itu. Ayah saya kali ini tidak bisa pulang. Pesta ulang tahun ini harus kalian yang urus. Dan harus di tempat kita. Hotel Seohor di kota selatan. Bos, seorang pria besar tidak peduli. Mengapa membuat kita pesta ulang tahun untuk anak yatim dan Atas janda? dasar apa? Karena kau adalah kami. Menantu perempuan dari keluarga Lin. Paman sudah pergi. Secara alami terserah Anda untuk berbakti. Makan malam ulang tahun bisa, tapi Seoho Hotel di South Town, kita benar-benar tidak bisa. Bukankah itu Hotel Shihao? Aku akan mencari cara. Kau orang bodoh, apa yang kau bicarakan? Ibu, Siapa yang membuatnya omong kosong? Makan kita, minum kita. Apakah dia ingin mengadu? Aku tidak berbicara omong kosong. Kau masih berbicara. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Saya tidak berharap orang bodoh ini bisa juga berbakti kepada orang tua. Kata-kata telah dibawa. Aku akan pergi. Chen Han. Kau tahu Hotel Seoho seberapa mahal? Bukankah itu lebih dari 300.000? Tidak itu. Seluruh tubuh saya bertambah. Tidak ada 300.000. Bos memegang perusahaan. Wanita tua tidak menunggu untuk melihat saya. Kita sudah sulit. Bisakah kamu? Jangan membuat masalah lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak kalian. Jangan sesumbar kamu. Bagaimana menurutku? Kau tidak bodoh. Ibu, Chen Han dia sudah baik. Apa yang bisa saya lakukan? Dia masih cacat. Menurutku, kamu harus cepat-cepat bercerai dengannya. Mama, Aku tidak mau bercerai. Bibi, kalimat seperti itu sebaiknya jangan diucapkan lagi ya. Tidak bercerai. Apakah kamu mau menyeret anakku seumur hidup? Kamu terlalu egois. Mama, Bibi, Mama memang selalu bicara seperti itu. Membuatmu merasa tidak nyaman. sekarang aku sudah baik-baik saja. Kedepannya aku yang akan melindungimu. Benarkah kamu bisa membantuku? Aku kenal manajer lobi Hotel Shihao. Benar. Aku akan mendorongmu masuk dulu. Mama, selamat ulang tahun. Sehat selalu, semakin muda. Nenek. Semoga berkahmu seperti Laut Timur. Umurmu seperti Gunung Selatan. Nenek, semoga setiap tahun seperti hari ini. Selamat ulang tahun nenek. Selalu bahagia. Baik. Semua duduklah. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Ini. Kita semua tidak ada di sini. Tidak ada yang merawatnya. Kamu ini laki-laki. Kok tebal muka sekali. Enggak cuma makan gaji buta, malah bikin perempuan yang merawat. Tanganmu sudah sembuh ya? Mau dipukul lagi apa? Nenek ada di sini. Berani kamu. Hari ini ulang tahun nenek. Kalau masih berulah, pergi sana. Aku bilang Yushuang. Kamu bawa si bodoh ini ke sini. Apa maksudmu? Ingin buat nenek kesal. Jangan asal teriak. Dia sudah sembuh. Sudah sembuh. Aku kok nggak lihat ada perubahan. Dengar-dengar sih. Kecerdasan itu bisa turun-temurun. Nanti kalian berdua bikin anak yang bodoh. Wah bakalan rame nih. Yushuang keluarga kita. Harusnya nikah sama Kinshu. Jangan ngomong sembarangan. Aku bilang tante. Meskipun dia cerai dan nikah lagi. Tetap aja udah pernah nikah. Kinshu mau nggak sih? Aku bener-bener sayang sama Shuanger. Tentu aja aku mau. Aku nggak mau. Yushuang, makin nggak tahu aturan. Nenek, jangan marah. Anak ini nggak ngerti. Nanti aku omongin baik-baik. Yushuang, Hadiah ulang tahun buat nenek. cepetan ambil. Nenek, ini aku. Selamat ulang tahun nenek. Kamu kasih vas jelek begini. Lihat kualitasnya. Barang murahan kan? Ini aku beli di toko khusus. Harganya lebih dari 10.000. Bukan barang murahan. 10.000 lebih. Masa bukan barang murahan? Kamu ini bener-bener berbakti ya? Taruh aja di sana. Aduh. Maaf ya, barang jelekmu pecah. Lin Wan Wan. Kamu keterlaluan. Bukan barang bagus juga. Hancur ya sudah. Duduklah, jangan biarkan Kinshu menertawakan kita. Jangan sedih. Aku akan memberikannya ke nenek. Sesuatu yang berharga. Ini benar-benar barang berharga. Tentu saja, barang ini harganya pasti ratusan ribu. Cepat simpan. Nenek, bukan suka minum teh. Apakah ini barang bagus? Buka dan cium saja tahu. Barang murahanmu ini. Entah dari tong sampah mana, diambil. Berani suruh nenek mencium.
Ya. Sampah ini harusnya dibuang ke tempatnya. Bukan begitu. Kamu. Maaf ya. Pelayan. Cepat bersihkan ini. Teh yang bagus ini. Sayang sekali. Kamu pelayan. Pernah lihat teh bagus? Orang tak berpengetahuan. Jangan ngawur di sini. Kakekku mengoleksi banyak teh terkenal. Aku benar-benar tahu teh ini. PUR tua. Harganya mahal. Bahkan teman kecil ini tahu itu barang bagus. Ada yang buta mata. Ini dari seorang temanku. Dari lebaran tahun lalu. Dilelang. Harganya lebih dari 300.000. Berikan. Aku lihat. Ini benar-benar teh PUR tua. Nenek. Jangan dengarkan dia membodohimu. Orang seperti dia, mana mungkin punya teman kaya? Diam. Aku minum teh seumur hidupku. Aku tidak tahu apa yang bagus. Sia-sia merusak barang bagus ini. Nenek. Makan saja, jangan bicara. Ini benar-benar barang bagus. Kamu baik hati. Cepat bantu aku menyimpan ini. Nenek. Aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini adalah keramik rukiln. Aku khusus mencari teman untuk membelikannya dari luar negeri. Simpan saja di sana. Kamu mau apa? Jangan khawatir. Aku dan teman baikku dulu. Minum bersama. Tidak apa-apa. Dia tidak berani berbuat apa-apa. Dia manusia dewasa. Mana mungkin aku memakannya? Ayo teman, kita minum bersama. Kamu. Kamu lihat, kok bisa ngompol? Jijik sekali. Kita semua sedang makan. Aku tanya kamu, waktu keluar rumah, apa kamu tidak membawa popok untuknya? Katakan saja ini ngompol. Kalau bab gimana? Qin Feng. Kamu mau mati ya? Membuat malu. Kamu punya hak apa? Untuck bertindak, Cepat Khazar, pergi dari di sini. sini. Aku sangat marah. Cepat keluarkan dia. Kalau kamu mau ke toilet, Aku tidak. Aku. aku akan mengantarmu keluar. Sudah. Pesta ulang tahun nenek, bagaimana bisa pergi lebih awal, seperti ini? Aku akan mengantarnya ke toilet, ganti celananya. Kamu bisa sebaik itu. Itu hanya karena kamu. Ayo bergerak. Berdiri. Aku akan keluar lihat. Anak laki-laki yang tampan. Kenapa cacat? Sangat menyedihkan. Kita bantu dia yuk. Oke. Kalau kamu laki-laki, kamu harus berdiri. Jangan seperti anjing. Merangkak di tanah. Qin Feng. Kamu. Panggil aku kakek. Aku akan membantumu berdiri. Bagaimana? Kamu ini bagaimana? Bagaimana bisa mengganggu orang cacat? Yang berdiri di samping. Pasti bukan orang Jangan ikut campur. Bergerak. Ayo bergerak. Kamu ngapain? Bukan. Dia jatuh sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu keterlaluan. Keterlaluan. Aku keterlaluan kenapa? Aku cuma pengen kamu lihat betapa sampahnya dia. Aku bukan sampah. Kalau gitu berdiri dong. Ayo tunjukin. Dia gak bisa ngomong yang benar. Jangan pedulin dia. Aku bantu kamu berdiri ya. Gak usah. Aku bisa. Gak usah sok kuat deh. Aku bisa sendiri. Kalau gitu berdiri dong. Aku bantu kamu berdiri. Pulang yuk. Pelan-pelan latihan ya. Gini aja. Kalau kamu bisa berdiri hari ini, aku panggil kamu kakek. Kinshu diam lu. Diam. Kamu malah belain dia. Teriak ke aku. Jauh-jauh dari aku. Sejauh ini? Kalau jauh-jauh, gimana komunikasi? Lepasin dia. Kalau gak mau? Kamu mau ngapain? Masa iya kamu bisa berdiri, ngehajar aku? Berdiri dong. Kalau gak, loncat aja ngehajar aku. Yakin gak sama aku? Di depan umum, aku cium dia.
Kamu tetap gak bisa berdiri. Ikut aku. Aku pasti lebih baik dari sampah itu. Kamu berdiri. Nah bagus. Ini, kakinya. MA. Kakinya sembuh. Ini kerasukan setannya. Ini aneh banget. Kakinya sembuh. Akhirnya itu hal yang baik. Kakimu baru sembuh. Silakan duduk. Yushong, karena kakinya sudah sembuh. Kamu seharusnya tidak akan mencari alasan lagi untuk tidak bercerai. Kakinya baru sembuh. Belum sepenuhnya sembuh. Baik. Maka aku akan memberimu waktu setengah bulan lagi. Kinshu mana? Kenapa tidak pulang bersamamu? Dia ada urusan duluan. Sudahlah, untuk hari ini cukup. Mari kita bubar. Sudah 3 tahun ini. Kakinya bagaimana? Tiba-tiba saja sembuh. Sebenarnya leluhurku adalah tabib. Aku sedikit paham pengobatan. Kamu bohong siapa? Kamu saja bisa jadi tabib. Kurasa kamu tidak mau membayar uang. Mama, dia tidak berhutang padaku. Sudah 3 tahun ini. Makan minum kita. Berhutang pada kita tidak Datang sedikit. lagi. Total pembayaran 388.000. Siapa yang bayar? Dia yang bayar. Mama, dari mana dia punya uang? Aku tidak peduli. Dia yang usul. Harus dia yang bayar. Orang meminjamkan itu karena persahabatan. Tapi tidak bisa meminjamkan puluhan ribu. Lalu siapa yang bayar? Kamu punya uang sebanyak itu. Bisakah dicicil? Aku tidak bawa uang sebanyak itu. Hei Nona. Kamu bercanda ya? Makan aja kok Nichio. Ini kan lagi ngobrol sama kamu. Gak ada obrolan. Cepetan bayar atau GW panggil satpam. Lo ngomong gimana sama istri GW? Minta maaf sama dia. Minta maaf. GW salah ngomong apa? Gak ada duit sok jagoan. Tempat kayak gini buat orang, seperti lo yang miskin. Lo ulangi lagi. Ngomong aja gimana? Miskin. Kartu hitam. Minta maaf sama istri GW. Atau GW bikin lo nganggur. Maaf, abang baik heitai. Maafin GW. Udah. Udah gesek kartu. Cepetan pergi. Kartu hitam abang. Lo dapat kartu hitam dari mana? Iya. Om kan CEO dari Lin Group. Aja gak punya kartu ini. Itu temen GW yang kaya. Pinjemin GW. Kartu aja bisa dipinjemin. Mungkin dia kaya. Suka-suka aja. Ayo pergi. GW kesini buat apa? GW kesini buat ngerjain dia. GW kesini buat apa? Nah itu dia. Lo bisa apa enggak? Ayo. Ngerjain dia. Pukulin kakinya. Kakinya lemah. Pukulin kakinya. Sekarang giliran lo. Ayo pergi. Diam aja ngapain. Langsung pergi. Ayo pergi. Pergi Kamu bilang aja. saja padaku. Jangan kejar lagi. Kakimu baru sembuh. Bajingan. Oke, nggak kejar lagi. Tunggu dulu. Tabrak dia buat aku. Serang dia. Chenhan, kamu baik-baik aja. Bukan kamu ya. Tabrak kamu. Serang dia. Turun dari mobil. Chenhan, Jangan mendekat. Chenhan. Kamu baik-baik aja. Bukannya kamu hebat ya, kok kamu rebahan lagi? Pukul. Pukul dia buat aku. Pukul. Pukul dia buat aku. Chenhan, Bukannya hebat ya. tolong dong, jangan pukul lagi. Minta tolong sama aku. Kayak gini minta tolong gak boleh. Harus di kasur minta tolong sama aku. Buka baju minta tolong sama Kalau aku. kamu berani sentuh dia, aku bunuh kamu.
Panglima. Bawahan datang terlambat. Hancurkan dia buat aku. Siap. Untung aku datang. Minum obat dulu. Kalau nggak akibatnya nggak terbayang. Obat apa? Penyelamat. Barang bagus. Siapa yang bunuh panglimaku? Mati. Sama kamu aja. Bunuh aku. Mau mati bagaimana? Bukan. Saudara, dengarkan aku dulu. Aku suka mengupas yang tunggal dan mengguliti kulit. Bukan. Saudara. Saudara salah. Salah. Pemimpin. Dia sudah ketakutan sampai ngompol. Patahkan tangannya. Ya, Jangan takuti istriku. Bukan. Kakak salah. Aku suka mengupas yang tunggal dan mengguliti kulit. Bukan. Dia hanya bercanda. bicaralah dengan baik-baik. Sudah tarik dia jauh-jauh. Kamu bicara. Jangan bilang dia benar-benar akan membedah Kinshu. Mengupas jantung dan kulitnya. Tidak mungkin. Cuma mau pukuli dia. Agar dia belajar. Tapi sudah 20 menit. Apa tidak terjadi apa-apa? Mungkin. Bisa jadi. Su Xiaotian sedang mengobrol tentang kehidupan dengannya. Lelah memukul. Ayo ngobrol tentang hidup. Pertanyaan pertama, siapa yang memberimu keberanian begitu besar? Berani melukai pemimpin kita. Tidak mau menjawab ya. Baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Apa dia idiot atau psikopat? Hormat kepada pemimpin dan nyonya pemimpin. Pemimpin. Jangan berakting kalau di luar. Dia tuh. Otaknya tidak baik. Sejak kecil suka novel kungfu. Aku juga tidak bisa apa-apa. Begitu kan? Kenapa aneh-aneh? Tapi otaknya nggak bagus. Tubuhnya sih oke. Masih punya rasa kesetiakawanan. Bisa dilihat. Aku bantu kamu bangun ya. Bukan, kamu ngapain ngumpet? Aku takut sama komandan. Nanti aku dihabisi. Sudahlah, bantu aku bangun. Aku lihat Xiaotian orangnya baik. Main peran. Ngapain beneran marahin dia? Su Xiaotian. Apa aku marah sama kamu? Enggak marah. Komandan. Paling ramah. Dengarkan. Adik Xiaotian, kalau dia nanti nakal sama kamu, langsung bilang sama aku. Ngomong apa sih? Kakak ipar ngomong sama kamu. Kakak ipar. Iya. Nanti kalau di luar, aku jadi kakak kamu. Dia jadi kakak ipar kamu. Aku nggak berani. Ini udah. Lihat kan. Otaknya nggak bagus. Udah nggak bisa ditolong. Jangan bilang gitu. Dia juga kasihan. Sudahlah, cari mobil dulu. Komandan. Aku ada urusan sama kamu. Aku tunggu di sampingnya. Ada apa? Gak bisa nunggu balik dulu. Identitasku. Gak mau Shuanger tahu. Bawahanmu salah. Tapi ini sangat mendesak. Katakan. Chen Xiongtao. Kabar bahwa Anda masih hidup. Apa? Siapa yang membocorkannya? Mungkin di antara para pemimpin itu. Ada pengkhianat. Ini semua kesalahan saya. Seharusnya tidak membawa mereka menemui Anda. Orang yang pergi hari itu. Periksa satu persatu. Ya. Tapi keamanan Anda. Saya tidak apa-apa. Saya hanya takut dia akan menyakiti Shuanger. Bagaimana ini bisa terjadi? Kinshu yang menyuruh orang memukul. Kinshu, Anda baik-baik saja. Astaga, itu bagus. Kinshu marah tapi dia masih memikirkan Anda. Ibu, Kinshu itu orang jahat. Bisakah Anda tidak selalu memikirkannya? Anda tidak menikah dengannya. Apakah harus terus bersama orang tak berguna ini? Bibi. Sekarang saya sudah sembuh. Mulai sekarang. Tidak akan membiarkan menderita bersama saya. Omongannya lebih indah daripada nyanyian. Kaki Anda sudah sembuh. Terus apa? Tetap saja miskin. Ibu, Apakah saya salah? Pria tanpa uang. Tidak ada apa-apanya. abaikan ibu saya. Saya akan membantu Anda kembali istirahat. Anda benar-benar bisa mengobati. Ya. Seumur hidup saya, belum pernah melihat. Ada yang tusuk beberapa jarum bisa sembuhkan orang lumpuh. Sekarang kamu lihat sendiri kan? Kamu benar-benar dokter ajaib. Iya, kamu begitu ahli dalam pengobatan. Mau tidak aku cari koneksi untuk mengirimmu ke rumah sakit? Jadi, setidaknya kamu punya pekerjaan yang layak. Aku tidak mau. Kenapa? Pengobatan cuma pekerjaan sampinganku. Aku tidak ingin. Lalu pekerjaan utamamu apa? Pekerjaan utama. Tebak. Kenapa? Masuk. Apa?
Jarum. Maaf. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku tidak sakit. Lalu sekarang bagaimana? Bisa dikeluarkan tidak? Bisa. Bagaimana caranya? Kamu keluar dulu. Apakah kamu masih marah padaku? Tidak. Celana susah digulung. Harus dilepas celananya. Sudah, masuklah. Bagaimana kamu mengeluarkannya? Kemarilah. Aku akan memberitahumu. Kamu ngapain? Obat sakit. Tidak baik. Perusahaan ada masalah. Masalah apa? Nenekmu telepon bilang, perusahaan ada masalah. Suruhmu cepat ke sana. Aku dengar nada bicaranya tidak baik. Aku juga tidak berani tanya. Shuenger, aku temani kamu pergi. Ayo cepat kita ganti baju. Kamu kan manajer umum Lins. Gimana kondisi Lins sekarang? Gak terlalu baik. Ini perusahaan. Kamu bawa dia kemari buat apa? Benar. Kayak anjing aja. Dia pantas. Aku gak pantas. Emang kamu pantas? Ini cuma anjing. Yang suka menggonggong. Mau diusir aja. Masih aja sombong. Maksudnya apa sih? Keluarga Lin kita mau bangkrut gara-gara Kian. Semua gara-gara kamu nyinggung Kinshu. Sampai bawa-bawa keluarga Lin kita. Dalam kondisi kayak gini, cuma kamu yang bisa minta maaf ke Kinshu. Gimana bisa? Yang bangkrut. Bukan seharusnya Kian ya? Kamu mimpi apa sih? Kian mana mungkin bangkrut? Apa yang terjadi? Jangan-jangan ada masalah. Ini urusan. Aku yang selesaikan. Nenek, kamu lihat. Dia mulai ngomong besar lagi. Kinshu pasti benci banget sama kamu. Tenang aja. Dia gak bisa ngapa-ngapain aku. Jangan sok jago deh. Kamu mau bikin keluarga Lin kita hancur baru puas ya? Ribut apa sih? Yu Shuang, kamu langsung ke keluarga Kian. Minta maaf. Nenek, Kinshu itu bukan orang baik. Aku gak mau pergi. Kamu bodoh dan cacat saja bisa menikah. Temani Inshu. Temani sebentar kenapa? Cuma main-main kok. Nggak bakal ada yang hilang darimu. Kamu, Jangan sok suci di sini. Aku kasih tahu. Kamu harus pergi. Nggak pergi pun harus pergi. Kalau dia gak mau pergi, Aku akan usir dia dari keluarga Lin. aku mau lihat. Siapa yang berani memaksanya? Yang memaksa dia bukan aku, tapi Kinshu. Siapa suruh dia menggoda orang? Dia sendiri yang cari masalah. Kamu diam. Kenapa? Aku bilang apa yang salah? Mungkin saja. Dia sudah main dengan Kinshu. Sudah main. Kamu harus bersyukur aku gak pukul perempuan. Kamu dasar suami budek. Kamu berani pukul aku. Ayo pukul. pukul ya pukul. Aku sudah lama pengen pukul kamu. Kamu juga pukul aku. Kamu berani sentuh dia coba. Nenek. Mereka berdua kerjasama ganggu aku. Berani? Berani kalian? Kalian berdua pergi. Di keluarga Lin gak ada tempat buat kalian. Nenek. Hati kamu terlalu berat sebelah. Kamu cuma menantu. Apa hakmu bicara soal keluarga Lin? Aku gak cuma bisa bicara. Aku bisa bikin keluarga Lin hilang. Kamu gila ya? Aku sangat sadar. Nenek, kayaknya kamu sudah tua ya, jadi pikun. Kamu? Lin Yoseng, kamu membiarkannya begitu saja. Menganiaya nenek. Ayo kita pergi. Kalau mau nangis-nangis aja, bahuku siap buat kamu. Kita sama-sama cucunya. Tapi kenapa nenek begitu pilih kasih? Bodoh amat. Setiap orang punya sisi baik dan buruk. Kita nggak bisa ngubah itu. Aku tahu. Cuma rasanya sakit aja. Nggak apa-apa. Kalau mereka nggak sayang kamu, aku yang sayang. Sudah. Jangan nangis lagi. Lin Corporation bakal hancur karena Kinshu. Nenek pasti sakit hati. Mereka memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih mau urus-urusan keluarga Lin. Dia tetap nenekku. Baik. Aku mengerti. Serahkan ini padaku. Mau terima telepon ya?
Kalau gitu terima aja syarat dari komandan. Su Menju. Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahin aku kalau nggak ingat pertemanan kita. Aku nggak akan hianati komandan. Kamu panggil siapa komandan? Itu komandan sebelumnya. Jangan sampai dibunuh. Kamu harus ngerti. Sekarang ini, siapa yang pegang kendali di Longhundian? Tolong, demi pertemanan kita. Lepasin komandan sebelumnya. Aku ingat pertemanan kita, makanya aku bawa dia balik. Su Xiaotian. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Chenhan di mana? Aku nggak tahu. Seret dia keluar. Pakai cara yang lebih keras, sampai dia ngalah. Oke deh. Chenhan ya Chenhan. Nasibnya kuat banget ya. Jangan-jangan ada apa-apa. Ada apa? Aku masih ada urusan, perlu ditangani. Apakah kamu mau cari Kinshu? Su Xiaotian nggak bisa dihubungi. Mungkin kita harus ngandali diri sendiri. Aku ikut sama kamu. Nggak usah. Ini terlalu berbahaya. Kamu pulang dulu, tunggu aku. Siapa? Sudah bilang nggak mau makan. Pergi sana. Ini keluarga Qin. Nggak boleh sembarangan. Orang. Jangan teriak. Mereka sudah aku urus. Kamu mau bunuh aku. Kalau kamu jujur, jawab pertanyaanku. Aku bisa pertimbangkan lepasin kamu. Apa? Siapa yang selamatkan keluarga Qin? Bilang. Aku nggak tahu siapa dia. Apalagi, kenapa dia bantu keluarga Qin. Nggak mau bilang ya? Bilang. Aku juga nggak tahu. Dia bilang dia itu Su Menzu. Bisa selamatkan keluarga Qin. Aku mana tahu Su Menzu apa. Dia bilang. Katanya waktu yang tepat. Akan atur kita ketemu. Aku cuma tahu segitu. Ternyata dia. Chen Shihong. Sudah kubilang. Sudah kungkapkan semuanya. Lepaskan aku. Bos Chen. Kali ini keluarga Qin bisa selamat. Beruntung ada kamu. Baru saja dari rumahmu. Orang yang pergi. Kamu kenal. Kamu memata-matiku. Itu tidak penting. Bertahu aku. Dia tinggal di mana? Dia adalah menantu keluarga Lin. Tinggal di Jalan Selatan. Menantu yang tinggal di rumah mertua. Minarik. Apakah Tuan Chen ingin mencarinya? Aku bisa bantu. Bagus. Tunggu kabar dariku. Pemimpin. Su Menzu sangat keras kepala. Tidak ada yang bisa dikeluarkan. Lepaskan dia. Dia. Kedepannya akan berguna. Pemimpin yang cerdik. Percayalah. Jangan sampai dia tahu. Ya. Chenhan. Aku ingin kamu merasakan dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Rasanya seperti apa? Kenapa kamu masuk kamarku? Suami istri, bukankah seharusnya tidur bersama? Kita kan bukan suami istri sungguhan. Apakah kamu ingin bercerai denganku? Tidak juga. Bukankah nanti semua akan jadi suami istri sungguhan? Aku belum siap. Tidak bisa. Baiklah. Aku tidur di lantai. Itu juga tidak bisa. Kamu tidur di sini malam ini. Bagaimana aku tidur? Kamu keluar. Kamu gak tidur tengah malam begini. Kamu berdiri di depan kamar anakku. Mau ngapain sih? Aku. Apa kamu mau berbuat jahat sama anakku? Niat jahat? Kamu benar-benar kata, mau makan daging angsa ya? Aku kasih muka sama Shuanger. Gak mau ribut sama kamu, tapi jangan keterlaluan. Kamu gak mau ribut sama aku.
Kamu pikir kamu siapa? Kamu apa kamu? Cepat balik ke kamarmu. Mama, tengah malam begini gak tidur. Kamu ngapain sih? Tanya dia, Tengah malam begini. berdiri di depan kamarmu. Mau ngapain sih? Aku mau pergi kok. Gak sempat. Kamu masih berani ngeles. Kamu pengecut. Anjing banget. Masih berani ngiler sama anakku. Mama, kami suami istri. Walaupun dia ada niat sama aku, itu wajar kan? Gimana? Apa kamu beneran mau sama dia? Jadi suami istri selamanya? Aku gak setuju. Urusanku sendiri. Aku bisa putusin sendiri. Kamu beneran mau bikin aku mati ya? Ayo, kita masuk. Kamu berdiri di luar kamarku. Mau ngapain sih? Aduh, dengerin penjelasanku. Aku gak ada niat jahat. Aku cuma mau. Mau apa? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Bicara dong, bisu ya? Aku pengen ngecup kamu. Chen Han, kamu berani ngecup aku. Keluarlah kamu. Kalau nggak keluar aku marah. Ya udahlah. Aku ngecup istriku sendiri, masa salah? Tapi aku nggak setuju. Ya salah dong. Nanti lain kali. Aku tanya dulu baru ngecup. Jahat. Udahlah. Aku tahu salah. Jangan marah lagi, aku cuma peduli sama keselamatan kamu. Kamu takut Kinshu datangi aku. Gak cuma Qin Feng. Siapa lagi? Satu orang selain aku, susah dihadapi. Jadi, kalau keluar, ingat ajak aku. Aku sekarang nganggur. Nggak ada duit buat bayar bodyguard. Malam aku temenin tidur. Siang jadi bodyguard. Uangnya nggak dibayar, kayaknya nggak pas deh. Udahlah Shuanger. Tenang aja. Nanti aku pasti nafkahin kamu. Aku mau angkat telepon. Kenapa baru hubungi aku? Ada apa? Gak apa-apa ya. Kita ketemu yuk, ada yang mau aku omongin. Beberapa hari ini mungkin nggak bisa. Tunggu beberapa hari lagi. Kenapa? Jangan bohong ya. Pemimpin, apa dia sudah mati? Orang yang mengkhianati saya. Tidak akan saya Dia gagal. biasanya terlihat jujur. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda mengetahuinya? Lawan menangkapnya, menyiksanya selama berbulan-bulan. Suatu hari tiba-tiba melepaskannya. Apa menurutmu? Bicara. Misi. Terluka sedikit. Apa? Parahkah? Tidak parah. Baik. Kalau begitu hubungi saya setelah sembuh. Baik. Pemimpin. Saya benar-benar tidak mengkhianati Anda. Tapi Anda mungkin tidak percaya. Siapa? Apa yang Anda inginkan? Tentu saja membawa uang untuk Anda. Uang apa? Pemimpin bilang, terima kasih atas informasinya. Begini, kami baru bisa menemukan alamat Chen Han. Apa yang Anda omongkan? Bukan omong kosong. Karena pengkhianatanmu, kami baru bisa menemukannya. Apa menurutmu pemimpin? Akan percaya omong kosongmu. Bukan omong kosong. Ini bukti yang jelas. Lihatlah. Anda menjebak saya. Bukan menjebak. Ini bukti. Apa menurutmu Chen Han? Akan percaya bukti? Atau melihat video ini? Langsung membunuhmu. Keji dan tak tahu malu. Bekerja untuk pemimpin. Masih terus ikut Chen Han. Dibunuh olehnya. Kamu sendiri yang pilih. Kesabaran pemimpin itu terbatas. Cuma kasih waktu 1 hari buat mikir. Kenapa? Semuanya maksa aku. Shuanger.
Sudah waktunya bangun. Aku ada kejutan buat kamu. Kejutan apa? Bangun aja baru tahu. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Ini kan properti South City. Mulai hari ini. Ini jadi milikmu. Kamu yang demam. Atau aku yang mimpi? Pemimpin. Karena ini urusan penting. Jangan main-main. Oke. Nyonja. Tolong tanda tangan kontrak ini. Setelah ini, perusahaan ini jadi milikmu. Properti South City jadi milikmu. Betul, nggak bisa. Aku nggak bisa tanda tangan. Kenapa? Kamu kasih tahu aku diam-diam. Apa dia maksa kamu jual perusahaan dengan harga murah? Ini karena perusahaan nggak bisa jalan lagi. Aku yang buru-buru jual. Tapi kok aku lihat? Kamu kelihatannya nggak senang. Perusahaan ini bangkrut. Sedikit nggak senang di hati. Kalau dia ganggu kamu, harus kasih tahu aku ya. Ini katamu loh. Kedepannya kalau ada apa-apa, kamu harus bantu aku ngomong baik-baik. Serahkan padaku. Ngomong-ngomong. Kalian berdua ngobrol apa di sini? Ngomongin apa? Nggak ngomongin apa-apa. Kakak ipar melihat aku sedang tidak enak hati. Menghiburku dengan beberapa kata. Su Xiaotian. Sekarang keberanian semakin besar. Bawahan melampaui batas. Iya Nyonya. Kenapa kamu mengganggunya lagi? Baiklah kamu. Sekarang sudah belajar ngadu ya. Bawahan tidak berani. Nyonya. Mohon tanda tangani kontraknya. Benar-benar aku yang sukarela melakukannya. Sungguh. Ya. Kalau begitu kamu pergi dulu. Kenali lebih dalam bisnis perusahaan. Aku dan Su Xiaotian masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Tidak perlu mengantar. Berlutut. Tahu kenapa tadi? Aku sangat marah. Bawahan melampaui batas. Tidak seharusnya memanggil Nyonya sebagai kakak ipar. Apakah aku orang yang picik? Tentu saja. Aku tanya kamu. Hilangnya beberapa hari ini. Kamu pergi kemana? Mizi. Terluka. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Katakan, pergi kemana? Pemimpin memintaku. Itu tergantung apa yang kamu lakukan. Mereka menunjukkan video padamu. Video apa? Atau mereka mengatakan sesuatu padamu. Aku hanya melihat sebuah foto. Kamu di penjara Longhundian. Hanya dengan ini, pemimpin bisa menyimpulkan, aku mengkhianatimu. Kalau tidak, sejak misi itu gagal dulu, Komandan Lama memintaku, Anda menyelamatkanku. Sejak saat itu, aku yakin, aku tidak akan mengkhianatimu. orang bisa berubah. Adikku dulu. Untuk posisi komandan. Hampir membunuhku. Kalau begitu, Komandan lakukan saja. Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apa yang harus kukatakan? Anda akan percaya. Tidak. Tapi jika Anda memohon, aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Komandan memperlakukan pengkhianat. Biasanya langsung tegas. Tahu masih berani mengkhianatiku. Mungkin aku sudah cukup hidup. Kurasa kamu mencari. Apa yang kalian bicarakan di dalam? Kenapa pintunya dikunci? Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Komandan jaga diri Anda. Xiaotian kenapa? Dia pulang kampung. Tidak akan kembali lagi. Kenapa kamu biarkan dia pulang kampung? Perusahaan sedang kekurangan orang. Kenapa? Aku agak lelah. Tidak apa-apa. Hari ini, aku akan menemani kamu pulang lebih awal. Tidak usah. Biarkan aku memelukmu sebentar. Apakah kamu keberatan Xiaotian pergi? Keberatan dia. Dia pantas. Keras kepala. Sumensu jangan datang tanpa kabar. Sumensu jangan datang tanpa kabar. Komandan tanpa aku kamu kecewa ya. Komandan tanpa kamu. Itu karena dia hanya merasa kamu dipaksa mengaku. Kalau dia lihat videonya, kamu selesai. Sebelum dia menerimanya, aku akan mengambilmu. Aduh. Kamu setia banget sama dia. Dia gimana sama kamu? Kamu ngapain sih? Orang kayak kamu gak bakal ngerti. Katanya kamu punya adik umur 12 tahun. Dia sama om kamu. Kamu mau ngapain? Santai aja. Asal kamu nurut. Aku gak bakal ganggu adik kamu. Oke. Seperti yang kalian mau. Nah gitu dong. Pemimpin Beko Bentuk Kemo. Kembali ke sisi Chen Han. Pulang dulu tunggu kabar.
Yusheng? Katanya tuh, Camu Belly South City Real Estate. beneran gak sih? Mantap banget. Kamu bener-bener bikin bangga ibu. Sekarang status kamu udah beda. Banyak banget pemuda berbakat. Tinggal pilih aja. Kamu ngapain sih? Sepupu, kita kan satu keluarga. Sekarang kamu sukses. Gak boleh cuekin keluarga Lin dong. Dulu waktu dia diusir dari keluarga Lin, kenapa gak bilang satu keluarga? Aku lagi ngobrol sama sepupuku. Urusan kamu apaan sih? Kalau kamu ngomong Keluar sembarangan dari lagi. rumahku. Aku bisa datang ke sini. Itu ngasih kamu muka. Jangan gak tahu diri. Ya udah keluar aja. Kamu. Ngomong apa lagi? Pergi sana. Linge, kamu pikir cuma kamu yang bisa menggoda Kinshu? Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Inshu, kenapa kamu minum alkohol sebanyak ini? Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Cantik. Punya pacar. Kinshu, kamu tidak ingat aku. Kalau sering ketemu. Pasti jadi kino. Mending. Kita cari hotel saja. Nggak usah cari hotel. Ribet. Menurutku, di mobil juga enak. Di sini. Kayaknya kurang baik. Kenapa nggak baik? Inshu. Kamu jahat banget. Sebentar lagi, lebih jahat lagi. Ayo sayang, Bos Qin, aku tunggu di luar dulu ya. kalau kamu nggak keberatan, bisa nonton aja. Nggak heran Lin Yushua nggak mau nikah. Ternyata begini orangnya. Sudahlah. Demi keluarga Lin harus sabar. Ayo, Mending aku keluar aja. Inshu. Kamu pelan-pelan sakit. dulu nggak pernah sadar, kamu sevulgar ini. Aku yang jomblo. Setiap hari dengar ini. Kerjaan nggak bisa jalan. Aku datang. Cantik. Buru-buru mau pergi kenapa? Inshu. Aku sebentar lagi ada urusan. Keluarga Lin lagi banyak masalah. Waktu bersenang-senang, jangan merusak suasana. Inshu. Bantuin dia dong. Gimana kalau begini, kita ke hotel. Booking kamar yuk. Kinshu, aku ada urusan. Gimana kalau kita ketemu lain kali aja? Ini. Tunggu besok dia sadar dulu. Baru kita ajak bicara. Halo, bilang. Apa? Chengnan Real Estate sudah beli saham Kin Group. Itu perusahaan Schwanger. Saatnya minta bantuan orang penting itu. Kamu mau aku bantu selamatkan Qin Group? Kamu orang penting, kamu pasti bisa. Mau nggak dapetin Lin Yushuang? Mau. Su Xiaotian ini, sudah saatnya kembali ke Chen Han. Ini ada hubungannya sama Su Xiaotian. Otak itu penting. Harus lebih banyak. Kellyer. Gimana? Selamat Pak Lin. Di Nancheng, tak ada Kin Group lagi. Suamiku, kamu hebat banget. Ini buatmu. Paklin, Tante Wang bilang ada urusan sama kamu. Di depan kantor. Aku pergi dulu. Halo, Nyonya dalam bahaya. Cepat selamatkan dia. apa? Bukannya cepat atau lambat dia jadi milikku. Kamu ngapain? Aku. Nggak kelihatannya. Jangan mendekat. Chen Han tidak akan membiarkanmu pergi. Saya punya koneksi di atas. Dia itu siapa sih?
Pencuri. Kamu lihat deh bagaimana aku menghadapimu. Ayo. Tidak mau minum arak baik, mau minum arak hukuman. Bukan. Kamu datang dari mana? Bukan. Kamu berani menyentuh wanitaku. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Abang, aku tidak menyentuhnya. Aku salah. Tidak menyentuh ya? Syuengel. Maaf aku terlambat. Nyonya baik-baik saja. Kamu sebaiknya tidak ada hubungannya dengan ini. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pemimpin. Pergi. Susiaotian. Susiaotian, kamu kenapa? Pemimpin. Aku hampir mati. Itu pemimpin Chen Xiang. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku kira pemimpin ingin aku mati. Bawahan saya, hanya saya yang bisa membunuh. Pemimpin, kalau aku mati, aku hanya punya satu adik. Jangan terlalu sentimental. Hanya racun biasa, tidak mematikan. Tapi meskipun racunnya sudah dihilangkan, sisa racunnya masih harus ditangani. Kamu ikut aku pulang dulu. Baik. Biarkan dia pergi begitu saja. Hanya kita berdua. Tidak bisa. Kita harus memanfaatkan Su Xiaotian. Temukan waktu yang tepat untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Qin Feng itu. Kita masih mau urus enggak? Dokter, gimana keadaannya? Tangan dan kaki pasien, semua patah parah. Tulang belakangnya juga terluka cukup serius. Kayaknya nanti, mungkin cuma bisa pakai kursi roda. Terima kasih. Sial banget deh. Semua usaha sia-sia. Nggak bisa. Gimana pun caranya. Aku harus tetap membujuknya. Selamatkan Ling Group dulu. Insyu. Lu udah sadar. Udah baikan. Pergi sana. Kinshu lupa ya. Malam itu kita. Udah deh. Gue udah tidur sama banyak cewek. Lu siapa sih? Alo. Apa? Kin Group dibeli oleh Nancheng Real Estate. Kapan itu? Baru aja terungkap. Apa yang dibeli? Artinya keluarga Kin bangkrut. Lu. Kuma. Orang miskin dan sampah. Ngerti nggak? Coba lu minta tolong ke sepupu lu. Minta dia bantu Ling Group. Nenek, gue udah minta tolong ke dia. Dia nggak mau bantu malah menghina gue. Gak masuk akal. Ling Group udah besarin dia gratis ya. Gue yang bakal ngomong sama dia. Syuengel. Jangan sentuh gue. Pergi sana. Syuengel. Ini gue. Kenapa baru dateng? Maaf. Aku datang terlambat. Sudah jangan sedih. Kamu bisa bangun dulu nggak? Kamu mau kemana? Jangan pergi. Aku nggak pergi, cuma tangan agak pegel. Ini semua salahku, aku lalai. Harusnya aku ikut kamu. Masa bisa salahin kamu? Salahnya si Qin Feng itu. Dia nggak punya hati. Kali ini bukan cuma Qin Feng. Ada orang lain juga. Ada adikku. Dia mau bersaing sama aku untuk posisi pewaris keluarga. 3 tahun lalu nyaris menjebakku. Kali ini dia kerja sama-sama Qin Feng. Ingin menjebak kamu lagi. Kamu punya adik ya? Oh, dia anak angkat ayahku dulu. Lalu,
keluargamu kerja apa sih? Dia tahu identitas asliku. Apa dia akan takut? Sudahlah. Sepertinya jangan bilang dia dulu deh. Bisa sampai berebut warisan, sampai saudara saling bunuh. Pasti bukan keluarga kecil ya? Gak kok. Cuma toko obat kecil. Toko obat kecil bisa sampai saudara saling bunuh. Jangan-jangan kamu bohong ya? Di mata rakyat biasa. Toko obat kan juga termasuk industri. Dia ahli pengobatan dan jago bela diri. Sekali gerak langsung bantu aku akuisisi keluarga Kim. Pasti identitasnya nggak biasa. Dia sekarang nggak mau bilang. Ya udah aku nggak tanya deh. Kok kamu nggak percaya aku? Percaya. Nanti kalau kamu udah bisa ambil alih toko obatnya, ikut kamu pulang kampung. Jadi pemilik toko obat. Gimana? Baiklah, sekarang kamu sudah bisa bercanda denganku. Aku serius. Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Keluar. Kamu istirahat dulu, aku akan lihat. Ayo, tidur. Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Keluar. Jangan marah. Aku mau pamit. Abang, aku pamit dulu. Pamit apa? Ini rumah keluarga Lin, bukan rumahnya. Seseorang yang cuma makan gaji buta. Dan bawa orang lain lagi. Sungguh keterlaluan. Apa yang terjadi? Siapa yang menyuruhmu bawa sepupumu ke rumahku? Dia tidak enak badan. Setelah dia merasa lebih baik, aku akan menyuruhnya pergi. Sungguh lucu. Kamu cuma menantu. Beres apa bawa sanak miskinmu ke rumahku? Aku akan bayar dengan harga double untuk kamar hotel. Aku hamil. Putriku sekarang adalah Presiden Real Estate Nanjing. Apa aku kekurangan uang untuk Kamu, sudahlah aku pergi dulu. Tidak bisa. Aku masih harus memberimu akupunktur. Kalau ikut kamu, aku tidak tenang dengan Shuanger. Tenang saja. Rakunya sedikit. Tidak apa-apa. Aku masih punya penawarnya. Baik. Kalau begitu kamu cari hotel dulu. Aku akan menemuimu nanti. Baik. Si lemah. Kamu? Ada apa lagi? Oh ibu. Kok kamu datang? Ini rumah anakku. Aku nggak boleh datang. Boleh. Ibu duduk dulu. Yushuang mana? Aku mau ngomong sama dia. Dia lagi nggak enak badan. Ada apa bilang aja sama aku. Kamu si pengangguran nggak berguna. Kapan rumah ini dikuasai sama kamu? Kalau nggak bisa ngomong yang benar, pergi sana dari sini. Bangsat. Si menantu. Berani banget sih. Brengsek. Cepetan minta maaf sama nenek. Aku nggak bisa. Jangan keterlaluan. Kamu brengsek. Kamu berani mukul aku. Aku. Ibu nggak apa-apa kan? Si binatang ini. Dia berani memukul aku. Anak. Aku nggak bisa hidup lagi. Ibu jangan ribut deh. Shenhan mana mungkin mukul ibu? Aku sama nenek lihat sendiri. Dia emang mukul. Si brengsek berani mukul mertua. Kamu bener-bener durhaka. Shuanger, aku nggak. Linge. Kamu demi seorang pria, sampai ibu sendiri nggak peduli. Anak. Si lemah ini bukan orang baik. Cepetan cerai sama dia. Usir dia dari sini. Shuanger, kamu nggak percaya sama aku. Aku percaya padamu. Tenang saja. Rumah ini tidak ada yang bisa mengusirmu. Wang Feng, lihatlah bagaimana kamu mengajari gadis itu. Ibu benar-benar menyayangimu. Nenek, kamu datang hari ini. Hanya untuk membuat masalah kan? Benar nenek, kamu datang hari ini. Ada apa? Yushuang. Sekarang, keluarga Lin sedang dalam kesulitan. Kuharap kamu bisa membantu keluarga Lin. Berdasarkan apa? Berdasarkan dia adalah anggota keluarga Lin. Seharusnya dia membantu keluarga. Omong kosong. Dulu ketika dia diusir dari keluarga Lin, kenapa tidak menganggapnya sebagai anggota keluarga? Kamu, Chenan. Kalau kamu membuat nenek marah, hati-hati aku tidak akan tinggal diam. Ada urusan apa denganmu? Pergilah. Dia tetap nenekku. Jangan bicara seperti itu. Baik. Ingin aku membantu keluarga Lin? Bisa. Tapi harus setuju dengan syaratku. syarat apa? Buat dia keluar dari Lin Group dan menyerahkan posisi CEO kepada Shuanger. Sampah. Kamu bermimpi apa? Tidak mungkin. Kalau begitu, mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Lin di Nancheng. Baik. Aku setuju. Nenek. Keluarga Lin sekarang seperti ini. Itu artinya apa? Itu artinya kamu tidak mampu. Lebih baik serahkan ke Yushuang. Coba saja. Tidak, saya tidak setuju. Demi keselamatan keluarga Lin, kamu sebaiknya berperilaku baik. Kalau tidak,
Saya akan mengusirmu juga. Kalau nenek serius, saya pasti akan melindungi keluarga Lin dengan aman. Baik. Ayo, kita pergi. Kedepannya, jangan berbuat onar di sini. Kalian tunggu saja. Nenek hati-hati di jalan. Yusheng, hari ini kamu benar-benar membuat ibu bangga. Ini berkat Chen Han yang hebat. Saya hanya manfaatkan pengaruhnya saja. Hanya hari ini, dia terlihat seperti pria. Dia hanya berguna itu saja. Jangan marah ya. Ibu saya memang bicaranya seperti itu. Selama dia tidak keterlaluan, saya tidak akan berbuat apa-apa. Oh iya. Saya baru dengar adik Xiao Tian ada di luar. Dia di mana? Saya lupa sama dia. Saya harus pergi menemuinya. Kamu istirahat dulu ya. Ya, baik. Su Xiaotian. Komandan, kamu datang. Bukannya disuruh cari hotel. Saya tidak punya uang. Kamu tidak minum pil penawar. Kok bisa sebentar saja? Makin parah. Mungkin hilang. Sudahlah. Mari kita obati racunmu dulu. Panglima. Jika aku mati. Aku punya adik perempuan berusia 12 tahun. Tolong. Atas dasar bertahun-tahun mengabdi padamu. Tolong jaga dia. Jangan banyak bicara. Dulu saat kita bertarung bersama, kamu tidak pernah sekritis ini. Panglima, anak buah melapor bahwa Lin Wanwan sedang mencari penculik dengan uang. Mau culik siapa? Wang Feng. Mina Rick. Sepertinya saatnya tiba. Siapkan orang kita untuk bertemu dengannya. Baik. Jangan teriak. Tenanglah. Orangnya sudah diculik. Bagus, cari tempat yang tersembunyi dan kunci dia di sana. Baik. Nah. Uang yang kamu janjikan. Segera aku transfer. Baik. Hahaha. Jangan teriak lagi. Hei, pemimpin. Semua sudah selesai. Datang dalam setengah jam. Kalau tidak jangan harap bisa bertemu ibumu lagi. Tuan. Aku sudah melakukan semua yang Anda perintahkan. Bisakah saya dibebaskan? Kalau kamu dalpaskan. Bagaimana kalau kamu kembali dan membocorkan rahasia? Bagaimana? Aku sangat membencinya. Bagaimana mungkin aku mau membantunya? Ternyata benar-benar berhati ular. Selesaikan dia. Jangan dong, Panglima. Kalau Tuan tidak suka, kasih saja ke aku. Selera rendah banget. Ambil saja. Tidak. Terima kasih, Panglima. Hahaha. Tuan. Tuan kasih aku kesempatan lagi dong. Ternyata kamu. Kakak. Jangan lama-lama cantik ya. Kalian ini. Kamu pasti kakak ipar ya. Ternyata memang cantik. Wajar saja kakakku terlena. Sampai rumah pun tidak mau pulang. Diam. Kamu tidak berhak memanggilku kakak. Hahaha. Shuonger. Jauhi serigala ini. Awas dia menggigitmu. Kamu bawa ibu aku kemana? Di tempat yang sangat aman. Selama ini, kemampuanmu masih buruk juga. Kamu dewa perang pun apa? Pemenang sejati. Tergantung otaknya. Panglima. Adik Xiao Tian, kamu datang dari mana? Su Xiaotian, ayo bertindak. Kamu. Maaf Nyonya. Tidak menyangkakan. Su Xiaotian adalah orangku. Su Xiaotian. Maaf, dia menculik adikku. Menggangkamku. Aku terpaksa. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi. Hari ini apakah aku bisa keluar hidup-hidup atau tidak? Aku pasti akan membunuhmu. Aku tahu. Bagaimana, kakak baikku? Kamu kalah lagi. Aku serahkan diriku padamu. Jangan.
Ini pil patah hati. Kamu harus memakannya. Aku akan melepaskan kakak iparmu. Jangan. Dia akan membunuhmu. Jangan. Schwanger, aku baik-baik saja. Jangan makan. Ternyata kamu memang orang yang setia. Lepaskan dia. Pemimpin, pemimpin. Aku bilang. Aku akan membunuhmu. Kamu bilang. Kamu akan melepaskan adikku. Mengingat kamu akan mati. Aku akan menjadi orang baik. Hei. Lepaskan orang itu. Sebelum mati. Aku punya rahasia untuk memberitahumu. Rahasia apa? Para pemimpin. Sudah cukup menonton drama ini. Ayo sambut pemimpin baru. Hormat pada pemimpin. Aku orang yang akan mati. Kalian tidak perlu menghormatiku. Pemimpin. Kamu tidak akan mati. Aku sudah mengganti pil patah hati itu. Aku tidak mengkhianatimu. Su Xiaotian. Kenapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal? Xiaotian, Xiaotian. Tuhan sudah beberapa hari tidak pulang. Kamu juga tidak telepon saja tanya. Hati kamu terlalu besar ya. Dia sekarang sangat dicari. Kamu harus lebih perhatian. Aduh, menantu laki-laki sudah pulang. Nah, kali ini tinggal lebih lama ya. Adik Xiaotian, lukanya sudah sembuh. Tenang saja. Sudah hampir sembuh. Untung saja tanganku gemetar. Melenceng 2 inci dari jantung. Sudahlah. Kamu bisa gemetar. Keras kepala. Terima kasih komandan atas tidak membunuh saya. Hahaha. Itu, Lin Wanwan sudah dipenjara. Nenek tidak ada yang merawat. Bagaimana ini? Untuk nenek, sewa saja pengasuh. Oh, ya. Sewa pengasuh. Ngomong-ngomong. Saya masih punya banyak dokumen. Orang bawah menunggu. Bagaimana? Mau mempekerjakan saya lagi ya? Kalau begitu saya cari orang lain. Berani kamu. Ayo pergi. Kamu lihat. Mereka malu. Padahal kamu. Kamu ngapain? Pergi beri cucu untuk ibu kita.